Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Ketemu lagi dengan saya, Reza Budi Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah Desain dan Algoritma di pertemuan ke-11 yang membahas tentang strategi solusi langsung. Jadi mulai minggu ini, mulai pertemuan ini ya, dan pertemuan selanjutnya sampai menjelang luas, nanti kita akan membahas tentang strategi algoritmik ya. Jadi kita akan membahas algoritma terapan dan juga akan kita akan mencoba menganalisanya. Ya. Yang pertama ini kita akan membahas tentang algoritma untuk strategi solusi langsung. Jadi strategi algoritmik itu apa? Jadi strategi algoritmik itu dari dua kata. Ya. Yang pertama itu strategi. Strategi itu rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan khusus. Ya, itu namanya strategi. Kemudian algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah ya. Jadi bisa dikatakan bahwa strategi algoritmik adalah kumpulan metode atau teknik untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan yang ditentukan yang dinyatakan dalam suatu algoritma. Jadi kita menyusun sebuah algoritma untuk menyusun strategi, maksudnya seperti itu ya. Strateginya yang dari algoritma maksudnya. Nah, strategi algoritmik itu ada 4 kelompok ya. Yang pertama itu strategi solusi langsung, yaitu terdiri dari algoritma brute force dan algoritma greedy. Kemudian ada strategi berbasis pencarian pada state space, itu meliputi algoritma backtracking dan juga algoritma branch and bound. Kemudian ada strategi solusi top down, yaitu algoritma divide and conquer. Dan terakhir ada strategi solusi bottom up, yaitu meliputi dynamic programming. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelompok yang pertama, yaitu strategi solusi langsung. Ketiga kelompok lain akan kita bahas minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah tentang algoritma brute force ya. Algoritma brute force ini merupakan pendekatan yang straightforward untuk memecahkan suatu masalah yang biasanya didasarkan pada penyataan masalah dan definisi konsep yang dilibatkan. Jadi straightforward ini maksudnya adalah maju terus ya, tidak ada mundur ini, jadi maju terus. Namun juga brute force, jadi dia dipaksa, kan force artinya paksa, jadi dipaksa terus sampai ketemu ya. Nah, algoritma brute force ini dia memecahkan masalah dengan sangat sederhana dan langsung serta dengan cara yang jelas ya. Itu kalau brute force. Nah, karakteristik dari algoritma brute force apa saja? Jadi umumnya algoritma ini tidak cerdas dan juga tidak mampus, dan petik tidak cerdas ya. Bisa jadi ini algoritma yang cerdas ya, tapi perumpamaannya dikatakan ini tidak cerdas, jadi dan petik tidak cerdas ya. Tidak cerdas dan tidak mampus. Karena apa? Dia butuh jumlah langkah yang besar. Brute force itu butuh langkah yang besar, sehingga nanti kompleksitasnya akan tinggi ya, tidak rendah. Nah, brute force ini merupakan pilihan algoritma yang kurang disukai ya, karena ini dia selalu mencoba segala kemungkinan ya. Dia dipaksa harus berhasil, itu namanya brute force ya. Tapi walaupun kurang disukai, brute force ini dia efisien untuk masalah yang berukuran kecil. Brute force ini juga dapat diterapkan pada sebagian besar masalah ya. Nah, keuntungan dari brute force adalah mudah untuk diimplementasikan. Jadi kalau kalian masih pemula ya, mau bikin algoritma, mulailah dari brute force dulu ya. Kalau sudah berhasil, baru kalian coba-coba metode lainnya ya. Jadi ini tahap pertama dalam membuat algoritma biasanya. Dalam perancangan algoritma, kalau masih pemula, biasanya mereka akan mencoba brute force dulu ya. Nah, contoh program yang pertama adalah program pencarian faktor suatu bilangan ya. Nah, ini silakan kalian pause, kemudian kalian ketikkan, coba jalankan ya. Ini kita menerapkan algoritma brute force untuk menentukan faktor dari suatu bilangan. Faktor itu adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi oleh bilangan yang difaktorkan. Seperti itu maksudnya. Silakan. Oke, selanjutnya adalah algoritma bubble sort. Ini adalah algoritma penyortiran yang menerapkan penyusunan data ya, yang menerapkan algoritma bubble sort ya. Nah, mungkin kalian sambil ngetik ya, itu mungkin kalian agak bingung Pak, yang di situ ada data, string, map, object to string, collect, collectors, joining. Agak panjang ya perintahnya ya. Itu maksudnya adalah menggabungkan data ya, data dalam array
tapi tipenya bukan string. Kalau string dia enak, nggak mungkin cuma cukup join aja. Tapi kalau bukan string kayak ini tipenya integer, maka dia harus pakai itu data stream bla 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 bla. Agak panjang memang, tapi hasilnya efisien kok. Hasilnya ampuh. Silakan coba kalian ketikkan. Kalau sudah saya akan lanjutkan ya. Kemudian program yang ketiga contohnya adalah program untuk menguji keprimaan suatu bilangan. Jadi bilangan prima itu kalian sudah belajar di matematika adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan juga bilangan itu sendiri. Ya. Jadi hanya dua faktor saja. Nah, ini program ini sangat mengagetkan. Di pause dulu ya, dan baru diketik. Ya, kalau sudah baru kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, algoritma yang kedua yang termasuk dalam strategi solusi langsung adalah algoritma greedy. Ya. Jadi greedy itu sendiri artinya adalah bisa katakan sebagai rakus, tamak, loba atau yang lainnya yang berhubungan dengan greedy ya. Ya intinya rakus saja gitu ya. Jadi algoritma greedy ini merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Jadi dia selalu mencoba-coba dan diharapkan itulah solusi yang optimal. Ya. Nah, optimasi ini maksudnya adalah pencarian yang terbaik dari suatu permasalahan, entah itu maksimasi atau minimasi. Jadi kalau maksimasi itu maksudnya adalah mencari nilai yang terbesar, sedangkan kalau minimasi itu mencari nilai yang terkecil. Ya. Tentu saja permasalahan tersebut akan memiliki kendala dan fungsi objektifnya. Jadi dia tidak sembarangan, harus ada kendala dan fungsi objektifnya. Maksudnya harus ada pembatasnya. Kalau tidak ada pembatas maka itu bukan algoritma namanya, karena tidak terbatas. Ya. Makanya dibatasi dengan kendala dan fungsi objektifnya. Nah, algoritma greedy ini mempunyai prinsip yaitu take what you can get now. Artinya adalah ambillah apa yang kamu dapat ambil sekarang. Jadi ambil saja apa yang kamu bisa sekarang. Ya, itu maksud take what you can get now. Nah, contohnya adalah algoritma greedy ini adalah dalam pemilihan jenis investasi dalam misalnya saham atau ya apa usaha-usaha gitu lah yang berhubungan ekonomi atau investasi. Kemudian pencarian jalur terpendek antara dua kota. Jadi bisa diterapkan dengan algoritma greedy ini. Kemudian pemilihan jurusan pada perguruan tinggi bisa juga pakai algoritma greedy. Kemudian permainan kartu remi. Ya. Itu penerapan algoritma greedy contohnya. Ya. Nah, bagaimana cara kerja algoritma greedy ini? Jadi dia algoritma ini membentuk solusi step by step, ya, langkah demi langkah. Ya. Dimana setiap langkahnya itu harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Ya. Yang perlu diperhatikan bahwa setiap keputusan itu tidak dapat lagi diubah kalau sudah dibuat ya. Kalau dalam langkah selanjutnya maka itu tidak boleh lagi dirubah ya. Walaupun itu salah tapi tetap harus menanggung risikonya ya. Dia akan membuat pilihan optimum lokal yang seolah-olah akan memberikan perolehan terbaik pada setiap langkah sembari berharap bahwa sisa langkahnya itu bisa mengarahkannya ke solusi yang optimum global ya. Tapi ingat, tadi sudah saya bilang bahwa dia tidak dapat diubah lagi, oleh karena itu dia tidak akan memperhatikan konsekuensi selanjutnya. Jadi pilih aja, tapi dia tidak tahu konsekuensinya bakal kayak apa, ya, seperti itu. Nah, contohnya yang akan saya bahas di sini adalah tentang persoalan knapsack. Ya. Jadi knapsack ini arti bebasnya adalah karung. Jadi seolah-olah di dalam komputer itu ada karung untuk menampung data. Nah, knapsack ini ada dua jenis. Yang pertama itu 01 knapsack dan juga ada fractional knapsack. Ya. Jadi persoalan ini adalah memasukkan objek satu persatu ke dalam suatu knapsack atau karung tersebut ya, dalam karung tadi, dengan mengingat bahwa sekali objek itu dimasukkan ke dalam knapsack, maka objek tersebut tidak akan bisa dikeluarkan lagi. Ya. Itu namanya persoalan knapsack. Nah, kalau algoritma greedy, maka strateginya adalah ada 3 ya. Yang pertama itu greedy by profit, yaitu knapsack diisi dengan objek yang mempunyai keuntungan yang paling besar. Ya. Kemudian ada greedy by weight. Greedy by weight ini maksudnya adalah knapsack yang diisi dengan objek yang mempunyai berat yang paling ringan. Ya. Lalu ada greedy by density. Ya. Greedy by density ini adalah knapsack yang diisi dengan objek yang memiliki densitas atau kepadatan, atau kalau bisa dikatakan sebagai perbandingan profit dan weight, atau simbolnya adalah PI per WI yang terbesar ya. Itu namanya greedy by density.
Tapi kalau strategi greedy ini dia tidak menjamin akan memberikan solusi yang optimal. Jadi dia tidak mesti optimal, atau maksudnya adalah tidak mesti optimal global. Bisa jadi itu hanya optimal lokal saja. Ya. Namanya juga greedy, rakus. Jadi dia mencoba-coba terus walaupun itu tidak optimal. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Terdapat knapsack dengan kapasitas 20 dan 3 objek dengan propertinya sebagai berikut. Objek pertama itu weight-nya 18 dan profitnya 25. Kemudian objek kedua itu weight-nya 15 dan profitnya 24. Kemudian objek ketiga ya, weight-nya 10 dan profitnya 15 ya. Kita akan menyelesaikan persoalan knapsack ini menggunakan algoritma greedy by density ya. Caranya bagaimana? Misalkan kalian ketikkan programnya ya, program ini ada 2 part ya. Jadi saya ketikkan part pertamanya dulu. Kalau sudah di save ya, di pause dulu ya, di pause, kemudian ketik, kemudian di save ya, lalu lanjut ke bagian kedua ya. Nah, ini bagian pertamanya ya. Bagian pertamanya ini bagian keduanya ya. Nah, kalau sudah saya akan coba running dan itu akan ada hasilnya, X-nya berapa. Nah, X-nya berapa itulah merupakan solusi optimumnya. Dan juga keuntungan maksimum juga tercetak ya. Kalau nggak salah itu X-nya adalah 0,5, 1,0 ya, dan 0,5. Jadi 0,5, 1,0, 0,5 itu X-nya. Dan keuntungan maksimumnya adalah 31,5. Kalau kalian mau cari tahu lebih lanjut, silahkan kalian cari searching aja di Google ya. Bagaimana cara penghitungan manualnya ya, knapsack ini. Saya hanya menjelaskan saja, tapi kalau perhitungan manualnya silahkan cari saja di Google ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga kalian bisa paham dengan materinya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tinggalkan komentar ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Eza Berkasa mau undur diri dulu. Sampai ketemu minggu depan. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari luhur.